Satu, saya Dimas Panca kali ini akan menerangkan materi yaitu Priority Encoder 4 kedua. Nah, 4 kedua itu berarti hitam apa? 4 input dan 2 output gitu. Nah, sebenarnya kita harus memahami dulu pendahuluan dari konsep encoder itu sendiri ya. Encoder adalah rangkaian logika kombinasi yang mengubah informasi dari format satu hot atau bisa disebut hanya satu input aktif pada satu waktu gitu. Jadi dari keempat input ini nanti hanya ada satu yang aktif menjadi ke kode biner gitu. Encoder yang digunakan untuk menghemat jumlah jalur yang dibutuhkan untuk merepresentasikan sejumlah besar sinyal dalam sistem digital. Encoder sering digunakan pada keyboard, sistem komunikasi, dan perangkat kontrol. Itu ya. Nah, itu pembahasannya konsep terlebih dahulu. Pada pembahasan ini, fokus diarahkan pada priority encoder 4 ke 1. Jadi 4 ke 4 ke 2, maaf, 4 ke 2. Dengan nama inputnya I0, I1, I2, dan I3, dan outputnya sendiri Y1 atau Y2. Itu. Hmm. Priority encoder memiliki aturan prioritas di mana jika lebih dari satu input aktif pada waktu bersamaan, input dengan prioritas tertinggilah yang akan diproses gitu. Jadi tidak ada istilah ada istilah dua output, ada istilah dua input tetap, tapi nanti yang diambil dalam yang paling tinggi dalam prioritas itu sendiri. Contoh kan ini kan ada I0 sampai ke semua contohnya nanti kalau sama I2 I3-nya itu aktif di X maka yang diambil itu I3 itu. Nah, oke ya. Oh ya, sebelumnya harus memahami struktur dasar prioritas encoder 42 sendiri. Eh, Aturan prioritas ini yaitu I3 itu memiliki prioritas tertinggi gitu, diikuti dengan I2, I1, dan I0 sebagai nilai yang terendah yang aku terangin tadi. Jadi kalau ada yang bernilai 1 di I2 sama I3, berarti yang diambil tetap di I3-nya nanti. Tuh. Prinsip kerja priority encoder adalah membaca input mulai dari prioritas tertinggi. Jika input prioritas ini tidak aktif, maka input dengan prioritas lebih rendah diabaikan. Contoh gitu. Jika I3 1, maka output Y1 dan Y0 maka 1 gitu ya. Oke, terlepas dari I2, I1 dan I0 I0 itu. Terus jika I3 sama dengan 0 dan I2 sama dengan 1, maka output Y1 dan Y0 yaitu maka Y1 1 dan Y0 0. Terlepas dari nilai I1 dan I0. Nah, jika I3 0, I2 0, dan I1-nya itu 1, maka Y1 dan Y0 bernilai 0,1 ya. Nah, terus jika hanya I0 yang bernilai 1, ini seperti macam benar, maka outputnya itu bernilai 0, 0, Y1 dan Y0 yang 0. Itu. Mari kita belajar tabel kebenaran. Sebenarnya encoder ini yang mudah banget sih. Uh, nah, jadi kan udah saya sekarang kita belajar dari tabel kebenarannya gitu. Nah, kenapa ini ada nilai X? Tadi kan kita belajar di I3, Y1, maka bla 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 gitu. Nah, ini X-nya itu kita anggap 0 di inputnya. Nah, bagaimana jika di outputnya Y1 itu 0? Nah, jika pada kondisi I0, I1, I2, I3 itu 0, ya kan? Nah, ini X ini, maka tidak ada input yang aktif gitu. Nilai X itu tersendiri. Nah, kalau Y1, Y0-nya 0, eh, maka bisa diartikan hanya I0 itu yang aktif. Nah, jika hanya I1 yang aktif, jika 01, maka I1-nya yang aktif, terus
jika Y1, Y0-nya 01, maka I1 itu aktif, ya kan? Dan I0-nya itu diabaikan. Seperti itu sampai kita menemukan di I3 yang aktif, yaitu di prioritas tertinggi gitu. Jadi sinyal X itu bisa kita abaikan atau istilahnya itu don't care lah gitu, karena nilainya itu tidak mempengaruhi sebuah outputnya sendiri gitu. Nah, dari tabel kebenaran ini dan outputnya ini kan kita dapat tuh persamaan logika dari tabel kebenaran. Nah, kita bisa menyederhanakannya ini untuk Y1, ya seperti kita ketahui di sini kan ada 4, jadi Y1 itu kan 0, 00, 01, 11, 00, kita bedakan ini di tiap grupnya. Ya, ini masihlah 111, 111 sesuai yang ini. Terdapat dua arsiran nih yang daftar knock-nya, 3, sehingga Y1 sama dengan I2 ditambah I3 gitu. Nah, kita pisahkan juga ini untuk Z0-nya. Z0-nya itu kita cari 000, kita dapat dua persamaan di sini. Penyederhanaan Carnot-nya untuk Z0-nya itu kita bisa dapat penyederhanaan dari Y3 ditambah I2 sama dengan I2 not. Tuh. Untuk implementasinya rangkaian logikanya sendiri, karena ini belum gambar ya. Dari ini kan kita bisa rangkaian priority encoder 42 ini dapat dibangun menggunakan gerbang OR untuk menghasilkan Y1, ya kan, Y1 dari I2 dan I3. Jadi ini pakai OR gitu. Nah, terus selanjutnya untuk kombinasi AND, NOT, dan OR untuk menghasilkan Y0 sesuai persamaan. Karena ini kan di sini ada OR di plus ini, terus I2-nya ini ada di I2, I1, and I1 not itu. Jadi banyak di sini nanti sama notnya. Nah, penambahan sinyal valid opsional untuk menunjukkan aktif itu sih. Jadi untuk membuat persamaannya itu nanti I1 kemudian I3 gitu. Jadi nanti di sininya I1 ini spek ini I2, ini I3 gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk Y0-nya tuh Y0-nya kan berarti sini Y3, I3 ini tambah oh, ini Y0. Analisisnya yaitu hasil karakteristiknya, keunggulan dari encoder ini menghemat jumlah jalur output, terus menghemat dapat menangani kondisi lebih dari satu input aktif, memiliki respons cepat untuk prioritas tinggi. Kekurangannya yaitu dari encoder ini membutuhkan rangkaian tambahan jika ingin mendeteksi semua input aktif, terus prioritas tetap, tidak fleksibel dan tanpa modifikasi. Jadi nggak bisa dimodifikasi untuk encoder ini. Aplikasinya yaitu kayak keyboard, mengubah tombol yang ditekan menjadi kode biner. Terus kalau untuk sistem komunikasi, mengubah sinyal dari beberapa sumber menjadi kode alamat. Untuk mikroprosesor, menangani interrupt berdasarkan prioritas. Dari sisi kontrol industri, menentukan sensor dengan prioritas tertinggi. Tuh. Karena yang tadi ya I2 sama 3, kesimpulan dari priority encoder 4 kedua adalah perangkat logika yang mengubah 4 input menjadi 2 bit biner dengan memproses input prioritas tertinggi jika lebih dari satu aktif. Penyederhanaan logika dengan keymap mempermudah implementasi dan fungsinya sangat penting dalam sistem digital yang memerlukan prioritas
manajemen prioritas input gitu. Terima kasih untuk presentasi encoder ini.